on. Sip. Oke, kita mulai lagi video kita yang berikutnya. Halo semuanya. Halo. Welcome back to our channel News Journal, dan kita lagi-lagi kita mencoba mode yang baru karena kita terpisah jarak dan waktu. Dan welcome back to our channel, gua Daniel. Gua Mikta. Ya, dan kali ini kita mau sharing soal attend atau menghadiri atau berpartisipasi dalam sebuah conference ilmiah, entah itu nasional atau entah itu internasional gitu ya. Jadi ya seperti teman-teman tahu kan, kalau teman-teman gabung ke grup milis tentang akademis gitu kan, pasti kan sering terima undangan untuk conference. Nah, kita mau bahas sedikit lah, sharing soal itu. Paling gua tanya ke lu, Mik. Pertama nih, Mik, manfaatnya berpartisipasi dalam conference ilmiah itu apa, Mik? Yang pertama menurut lu? Manfaatnya lumayan banyak sih, apalagi gua sebagai early researcher lah ya, researcher muda, researcher baru, itu sangat banyak manfaatnya. Jadi bisa yang pertama tuh bisa, yang pasti sharing hasil. Ini hitungannya sebagai speaker loh ya. Jadi bukan cuma datang terus ya udah bayar menghadiri. Kalau sebagai speaker bisa sharing hasil riset kita, itu udah pasti. Karena kalau di pengalaman gue tuh pengen dapatkan feedback dari orang, karena gue pengen ngetes metode gue di situ. Jadi biasanya gue udah bikin riset kan, terus secara parsial, karena itu kan limited ya katanya, ya. Terus number of pagesnya limited, jadi nggak semuanya hasil riset bisa dipublish. Jadi gue cuman publish beberapa yang benar-benar sampel lah, dan gue pengen tahu reaksi orang tuh gimana, apalagi kalau keterima kan, maksudnya sudah selected sebagai speaker. Gue pengen tahu apakah gue talking nonsense atau enggak, ngerti nggak? Jadi seberapa nonsense metode gue di luar nih, kayak gitu. Kalau nonsense banget berarti kan kayak orang nggak tertarik atau orang ini. Tapi kalau ada orang yang ini lumayan nih bisa berkembang, berarti kan, nah itu jadi fondasi gue akhirnya untuk memfollow up jadi jurnal. Biasanya gue gitu. Benar. Jadi hampir setiap jurnal gue tuh ada konferensinya dulu. Jadi lu datang, gitu jadi lu datang untuk sharing ya. Tapi gue paling tambahan dikit, gue datang itu ya selain sharing, ya itu jelas ya, selain sharing. Tapi ada juga gue di satu ini, gue pengen pengen perkenalkan metode yang gue pakai misalkan. Jadi ya hampir sama lah kayak sharing. Jadi bukan lebih kepada hasilnya, tapi lebih kepada metodenya misalkan. Karena misalkan gue teringat gue datang satu conference, kemudian gue presentasi yang lain sih, topik yang lain, lalu kemudian ada satu topik, ada satu presenter gitu kan, dia presentasi, dan gue ini kayaknya topik metode gue bisa dipakai nih di ininya dia. Jadi gue habis dia conference, gue samperin, gue bilang ini riset saya seperti ini, lalu mungkin kamu bisa coba metode yang saya pakai, mungkin bisa dipakai di data yang kamu punya misalkan kayak gitu. Jadi ya bagian dari inilah. Lalu hal yang berikutnya apa lagi nih, Mik? Gunanya datang conference. Ya sama sih yang barusan lu bilang itu, follow up-nya ya nambah jaringan jadinya kan. Ya, benar. Karena itu menambah possibility untuk kolaborasi. Ya, benar. Kalau ada apalagi beruntung bisa nemu benar-benar researcher yang interest-nya sama nih dengan kita. Jadi ya kita bisa bangun kolaborasi kan. Misalnya nulis paper bareng kalau possible gitu kan. Ya, benar. Kayak gitu. Ya, dan biasanya lu ada beberapa conference sudah agak modern ya, jadi nggak pakai kayak gini. Tapi biasanya kan banyak conference kan lu kasih tukar kartu nama kan ke mereka kan. Ya, atau scan ya. Gua nggak pernah sih yang pakai scan-scanan. Semua conference gua masih conference besar, cuma mereka kayaknya masih pakai metode jadul gitu, masih tukar kartu nama. Tapi biasa gua satu pertanyaan aja nih. Biasanya yang lu lakuin habis conference itu lu ngapain? Maksudnya lu diamin kartu namanya, kontaknya tuh lu ada kontak beberapa misalnya. Sejauh ini sih banyakan gue taruh aja tuh. Ya. Karena gue lebih tertarik biasanya kalau
Ya ada sih beberapa yang benar-benar gue tahu orangnya, karena gue udah baca papernya sebelumnya kan. Karena sebelum ke sana kan gue screening dulu tuh topiknya apa aja, yang mana yang menarik, yang mana yang menarik. Ya benar. Jadi gue udah highlight nih, gue pengen ketemu orang ini nih. Ya. Gue pengen ketemu orang ini di section ini kan biasanya ada yang parallel session kan yang banyak banget. Jadi setiap sesi gue udah select tuh, gue udah milih beberapa. Gue jam segini di session ini, jam segini gue langsung jumping ke session lain. Nah habis itu baru gue follow up orangnya yang mana nih, gue pengen ketemu, gue pengen ngobrol. Jadi nggak begitu random sih. Jadi kalau emang gue pengen ngejar orang, gue tahu siapa dan apa kerjaannya, baru gue ngobrol lebih lanjut. Ya gue juga hampir semuanya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita sudah tahu namanya siapa, sessionnya apa, kita tertarik, kita dapat. Tapi ada beberapa juga yang kadang ada berapa lah yang sudah dapat kartu namanya, supaya keep in touch aja, gue kirim email langsung ke dia, bilang kan, saya Daniel, kita ketemu tadi, kita ngobrol soal ini, ya semoga kita bisa berkolaborasi di masa depan, ya kayak gitu. Basa-basi. Ada juga sih yang kayak gitu. Dulu bahkan gue pernah hampir udah mau nulis jurnal bareng sih, sama-sama PhD gitu di orang dari Jerman. Jadi kebetulan dia yang nyari gue, karena kita satu sesi, terus jadi kita ini, tapi ternyata ya itu satu kolaborasi, satu part sendiri sih itu. Karena ya ada beberapa hal yang harus di match, nggak cuma konten, timeline, tapi beberapa hal gitu. Tapi ya itu menarik sih, maksudnya benar-benar menambah jaringan, memperluas, tahu yang expert siapa, apalagi kalau keynote speakernya bagus kan, dari industri, dari apa, itu benar-benar wah keren. Jadinya kan kayak kita secara nggak langsung memetakan gitu, yang expert di sini nih di AI, artificial intelligence, di arsitek itu orang-orang ini loh yang dari Aussie, dari sini. Yang expert di robotic fabrication tuh yang dari sini nih, dari Sweden, dari sini. Jadi kayak secara nggak langsung tuh memetakan orang-orangnya ini. Jadi kalaupun nanti, dan itu penting karena misalnya nanti kita balik ke Indo nih, kita mau bikin conference kan, kita butuh keynote speaker kan, atau lu bikin jurnal misalnya, dan lu butuh reviewer, butuh apa. Ya kita bisa invite mereka gitu loh. Ya benar. Ya jadi inilah. Dan secara langsung sebenarnya kalau lu datang conference, lu tadi lu bilang kita ketemu sama orang-orang yang terkenal ya di topik itu, secara langsung kan kita tahu lah tren-tren terbaru kan di bidang yang kita mau tuh, yang kita geluti itu apa. Iya, benar. Kita kan biasanya ada apa tuh sebutannya, yang presentasi apa yang di hall gede lah intinya gitu, di main hallnya gitu kan. Itu kan biasanya topik paling booming lah, yang paling hot lah di wall itu kan biasa kan di-sharingkan, jadi kita bisa tahu di tren topik di bidang kita tuh dia mau ke arah mana sih sebenarnya, atau apa concern terbaru, apa knowledge gap terbaru misalkan, dan kita bisa langsung aplikasikan di riset kita sendiri. Jadi ya benar banget untuk tahu tren terbaru. Lalu hal lain apa lagi nih yang menjadi manfaat? Karena kebetulan di session gue tuh maksudnya di field gue tuh computational design. Jadi setiap workshop itu setiap conference itu ada workshop. Jadi misalnya jadi misalnya 3 hari conference, pasti 2 hari pertamanya tuh workshop dulu. Itu apa tuh workshopnya? Jadi workshopnya tuh benar-benar untuk memperbarui skill gitu. Jadi ada yang ngasih kan, ada yang ngasih free workshop untuk yang speaker. Jadi di invite gitu. Jadi kita tinggal milih nih. Kalau waktunya cocok, kita bisa ngambil 2 workshop kan. Kalau waktunya benar match gitu. Ya. Nah itu menurut gua ini banget sih, berguna banget karena kan kita benar-benar belajar skill baru, kayak software ini belum tahu nih kayak gimana, cobain gitu. Ya benar. Cobain metode baru. Kira-kira kalau diintegrasikan ke punya kita jadi apa? Itu kan jadi sesuatu yang menarik tuh. Ya benar. Jadi ada workshop, ada pelatihan ya, kayak kemarin gue yang terbaru itu ada pelatihan bahkan untuk nulis jurnal, untuk publikasi lah untuk yang pemula gitu kan. Jadi dia undang editor, dia ngundang editor terkenal gitu kan dari jurnal yang di bidang itu, lalu mereka sharing, kita bisa tanya juga langsung misalkan kenapa di reject, gimana ya gitu lah. Jadi ya bisa melakukan menambah skill ya. Iya, benar. Lalu hal lainnya apa lagi nih manfaat datang conference nih menurut lo? Di gua ini. Nah, beberapa conference yang besar biasanya yang udah established udah lama gitu kan. Nah biasanya tuh
dan organisasinya bagus, biasanya mereka meng-offer ini jurnal publikasi di konferensi itu. Oke. Jadi untuk beberapa selected paper, mereka kan di offer selection special issue untuk jadi jurnal, tapi tentunya dengan di-upgrade, misalnya 30-40% kontennya di-upgrade. Jadi ngikutin kualitas si jurnal. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, gue pernah tuh jurnal gue yang pertama kayak gitu di UK. Dan itu menarik banget sih. Ya meskipun gue nggak expect ya, ternyata bisa kayak gitu, dan itu possible. Jadinya itu salah satu manfaat sih. Ketika ya misalnya pas ikut conference metode kita jelas atau apa, at least runut lah segala macam, itu salah satu opportunity. Ya, dan banyak juga tadi kan yang conference itu terindeks Scopus ya, jadi bisa terindeks Scopus lah. Jadi bisa meningkatkan high index kita juga kalau di site sama orang. Walaupun ada juga banyak juga yang dia kayak gue pernah ada satu conference paper gue itu tidak terindeks Scopus, cuma terindeks si conference-nya itu aja. Jadi ya, tapi bisa tetap bisa. Tapi yang jelas itu kan tidak menaikkan high index gitu kan, karena kan high index kita bicara yang terindeks Scopus kan ya, bukan yang nggak terindeks gitu kan. Nah lalu apalagi ada lagi tambahan dari lo? Ya kalau di gua ya itu bisa karena gua maksudnya karena kita posisinya sekarang masih student PhD, itu bisa jadi course gitu sih, bisa jadi ikut conference itu pembicara, bisa di convert jadi kredit. Oh, kredit ya, jadi ada kalau di Delft specifically ya. Jadi requirement lah ya untuk orang attend conference. Ada beberapa ya dari graduate school kayak gitu. Ya benar. Dan lalu tadi ngomong-ngomong soal publikasi jurnal di conference tadi, biasanya papernya itu kalau dari yang pengalaman lu ikutin itu lu di awal rata-rata diminta submit abstrak doang atau full paper atau gimana, atau cuma berapa batasan berapa kata gitu? Lalu kalau dibilang untuk publish paper baru lu update lagi, kan lu bilang kayak gitu kan? Gimana biasanya? Ya. Tergantung conference-nya, karena ada conference itu jadi rata-rata conference yang gue ikutin tuh dia kayak sister conference gitu. Jadi ada yang conference mereka sebenarnya satu community, jadi cuman ada yang di Asia, di US, di Europe gitulah, di Arab. Cuman benar-benar tergantung conference-nya sih, karena meskipun mereka sister conference tapi requirement-nya berbeda. Jadi ada yang mereka langsung full paper, habis itu baru di review kan, baru dikasih feedback. Enggak, baru diseleksi lagi kan, karena kan nggak mungkin semuanya jadi presenter. Oh iya, maksudnya diseleksi peer review, habis itu yang mana reject, yang mana yang ini. Ada yang cuma abstrak doang, ada yang abstrak. Ya gampang kan, 500 kata misalnya atau apa. Habis itu baru di-invite yang full paper kalau yang ini. Yang bagus ya, topiknya menarik. Yang bagus, kayak gitu. Tapi rata-rata sekarang kayaknya udah pada mulai langsung ke full paper deh. Gue nggak tahu kenapa. Karena mungkin mereka langsung pengen lihat kali resultnya apa, ininya apa. Ya, gua nggak tahu. Di bidang gua gitu. Ya. Tapi kalau di bidang gua rata-rata nggak, dia abstrak doang sih biasanya. Jadi makanya nggak ribet lah, lu nyiapin di awal nggak ribet lah, cuma abstrak habis itu presentasi. Ya habis abstrak kan diseleksi sama mereka kan, topiknya mana jadi oral presenter mana, lalu lu presentasi sesudah itu. Ada juga undangan untuk pernah juga ada satu conference, dia juga conference ini penyelenggaranya juga salah satu publisher di bidang gua, di bidang air gitu kan, IWA, International Water Association. Nah jadi dia juga lo bisa publish juga di mereka, cuma waktu itu gue nggak mau publish karena pertimbangannya impact factornya nggak tinggi lah, cuma 0,1, jadi gue pikir udah lah gue tunggu aja publish di jurnal yang lebih tinggi impact factornya, jadi kayak gitu sih. Okay. Tapi yang jelas tadi nggak tahu kita pernah ngomong nggak, yang jelas di bidang elektro gitu kan, misalkan IEEE itu kan banyak sekali ya yang conference full paper dan impact factornya juga tinggi. 3. Ya karena benar-benar karena mereka secara conference sendiri udah dihitung jurnal. Ya. Jadi emang beda-beda sih, nggak bisa disamaratakan semuanya.
karena mereka formatnya udah beda juga. Jadi format konferensinya malah udah ya kayak format paper gitu. Dan super selektif yang gua tahu sih. Beberapa konferensinya mereka tuh. Oke. Dan balik tadi kita sempat singgung sedikit soal conference yang terindeks Scopus. Nah, itu kan kita kan di Indonesia kan lagi booming lah ya, booming maksudnya semua conference dia perlu ada tulisan terindeks Scopus dan segala macam. Nah, kalau dari pengalaman lu sendiri nih di conference di Eropa lah, di Eropa, di Amerika, negara-negara maju, mereka terindeks Scopus nggak sih biasanya atau gimana? Kalau gua ini sejujurnya gua nggak begitu meter sih dia tuh conference terindeks Scopus atau enggak, karena yang gua lihat yang conference yang gua hadirin yang conference yang let's say top 5-nya ya di bidang gua, itu mereka nggak terindeks Scopus dan nggak peduli juga sih Scopus atau enggak. Cuman mereka ada indeks-indeks yang karena di kita tuh ada database khusus computational architecture. Nah, mereka terindeksnya di situ. Yang penting masuk situ. Jadi semua yang di bidang topik itu mau digital, fabrication atau apapun masuk situ. Tapi ada satu yang memang terindeks Scopus, lainnya sih Web of Science terindeksnya. Oke. Jadi nggak begitu berpengaruh banget karena kita ngelihatnya si conference, kalau gue pribadi sih gue ngelihatnya conference ini udah lama banget dan terkenal, jadi emang udah top dari keynote speakernya, dari organizernya segala macam. Jadi kayak itu jadi nggak penting gitu loh si Scopus itu. Nah, terus lu tadi menyinggung di Indonesia. Nah, gue kalau mengcompare di Indo, nah itu gue nggak tahu sih, ada beberapa dan bukan di Indonesia juga, ada beberapa conference di Eropa atau di Asia juga yang kayak mereka sangat menjual si Scopus itu. Kayak gede banget logonya dipajang. Tapi atau di India beberapa. Jadi pas gua ngelihat atau kan sering dapat tuh invitation untuk submit conference gitu kan. Nah, pas gua lihat buka webnya, terus gua lihat organisernya atau apanya, itu malah kayak ini siapa, gua nggak kenal ini dari mana, terus topiknya apa. Ya topiknya menarik, tapi kan kayak ini apa sih ini? Nggak jelas lah ya. Kayak lebih gray, abu-abu banget lah. Makanya ya itu nggak, jadi si conference yang Scopus itu nggak menjamin kualitasnya bagus. Begitupun sebaliknya. Poin gue sih itu, conference yang nggak Scopus itu nggak menjamin kalau itu nggak bagus. Ya. Jadi kalau gitu melihat conference yang bagus kayak gimana menurut kriterianya? Kalau di gua, nah biasanya sih tergantung bidang ya. Karena di bidang gua tuh udah ada list. Biasanya kalau di agreement kan, maksudnya pasti lu akan diskusi sama kolega lu, diskusi sama supervisor lu. Biasanya udah ada list conference lah yang biasanya di area kita tuh ini loh, top 5 conference-nya ini sama ini. Biasanya kayak gitu sih. Jadi gua tinggal ngikutin itu aja. Paling dalam proses itu nambah lagi satu, ada update gitu sih. Karena ada beberapa juga yang conference yang dia emang baru 2 tahun atau baru setahun, tapi penyelenggaranya bagus, misalnya dari Swiss, ETH Zurich, atau IPFL atau apa, MIT, itu kan berarti emang udah bagus kan, dari penyelenggaranya juga udah oke. Terus padahal mereka baru pilot, tapi kan itu benar-benar secara kualitas udah oke gitu loh. Lah ya. Iya, pembicaranya ini dan sangat selektif. Nah, itu juga patut dipertimbangkan sih menurut gua. Jadi bukan cuma ngikutin dari yang udah lama-lama gitu. Ya. Jadi ya oke lah. Jadi yang jelas, tapi untuk merangkum tadi kayaknya ya lu perlu lihat juga institusinya apa, bagus atau tidak, terpercaya atau tidak. Lalu profil speakernya siapa, ya baru. Ya, keynote-nya. Speakernya siapa. Dan relevan lah ya sama bidang lu ya, relevan. Jadi. Iya, benar-benar. Jadi supaya, karena gue teringat gue pernah ngusul beberapa conference ke profesor gue dan dia nolak, dia bilang ini kayaknya terlalu luas deh gitu kan, jadi dia nggak mau gitu. Atau ada satu conference juga dia bilang ini kayaknya isinya semua orang yang industri doang pengen promosi barang, jadi kayaknya untuk peneliti kayaknya kurang nggak akan, dia bilang nggak akan ada yang datang ke presentasi lu, kayak gitu, ada yang mau tolong kayak gitu. Oh gitu. Ya karena dia pikir kayaknya orang datang itu cuma untuk networking aja, jadi untuk kasih kayak mungkin ya. Gitu.
ya, ada juga mungkin yang kayak gitu. Sesuaikan lah di ini kan. Tapi ya. Dan biasanya kalau industri kan conference-nya gede-gede tuh fee-nya. Iya, dan pasti sponsor industrinya kan banyak banget kan. Iya. Dan ya lebih ke teknologi sih, lebih ke teknologi. Jadi kalau riset lu mungkin teknologi pas, cuma kan riset gua kan lebih kepada aspek sosial, jadi mungkin dirasa kurang pas ke topik-topik seperti itu. Jadi ya itulah. Ya beberapa pertimbangan lah. Ya. Lalu ada lagi mau ditambahin? Lagi? Ya paling mungkin ini dari segi fun-nya ya jalan-jalan, paling traveling. Oh ya, ada ya. Itu biasanya ya, juga salah satu parameter ya. Cari tempat yang kota yang negara yang bagus ya, yang belum pernah dikunjungin. Iya, karena pengalaman baru. Ya. Nah, jadi itu tidak boleh dilewatkan. Itu bagian paling penting. Iya. Bukan paling penting, paling penting. Karena biasanya kan kalau di gua kan konferensi itu dibayarin ya sama departemen. Ya benar. Gua juga kayak gitu. Jadi misalnya kalau kemana nih kan misalnya di Jerman atau di Belgium itu kan deket banget ya sama Belanda. Jadi kayak aduh. Tapi biasanya kalau di Poland, di Itali, di Swiss, di mana atau negara-negara yang kayak wah kayak unik nih. Itu juga atau di US kalau punya dana. Itu kan jadi menarik banget. Karena gue juga semangat gitu loh pas bikinnya tuh semangat. Karena gue juga ada satu conference gitu kan, inilah gue lupa sebutannya. Kalau nggak salah yang water researcher, kayak model-model kayak gitu. Jadi untuk peneliti pemula gitu kan, bukan yang udah punya posisi di universitas. Itu ada konferensinya dan itu untuk wilayah Belanda ini Benelux, Belanda, Belgia, Luxembourg gitu kan. Dan teman-teman gue pasti tiap tahun datang ke situ banyak, minimal 10 lah tiap tahun. Kan PhD tempat gue adalah berapa ya, 30 kali ya. Jadi ya 10 lah kurang lebih pasti tiap tahun datang. Dan gue nggak pernah datang ke situ karena gue mikir dekat banget nih, males gue. Gue nggak pernah datang, gue cari jauh-jauh terus. Jadi ada ya intinya adalah selalu aspek fun harus diperhatikan lah. Jadi salah satu pertimbangan juga. Lalu ada juga yang menarik nih, gue teringat ada juga orang yang datang ke conference cuma untuk eksis. Jadi gue teringat. Ya jadi gue teringat ada satu conference kita di Delft gitu kan, bukan conference coy, simposium kayaknya. Kita buat simposium, departemen gue yang buat, lalu gue juga panitia. Ada satu profesor datang dari mana ya? Dari Swedia nih. Terkenal sih dia, high index-nya berapa lah, gue udah terkenal. Tapi dia di situ tuh nggak diundang jadi presenter, kagak. Dia tapi anak bimbingannya presentasi di situ di situ kayak gitu. Jadi dia nggak jelas datang, maksudnya nggak diundang, maksudnya dia datang aja. Tapi teman gue ada satu yang pernah dulu master bimbingan sama dia. Itu teman gue langsung ngomong kayak gini, itu lihat tuh profesor sana, dia selalu datang ke semua conference. Kalau dia pakai badge apa tuh, honorary member atau apalah kayak gitu dari organisasi water internasional gitu. Dia pakai jadi supaya eksis doang. Jadi teman gue tuh ngomong itu dia datang terus cuma untuk kelihatan eksis doang, supaya pamerin dia tuh punya posisi penting gitu loh kayak gitu. Jadi ya gue kan ya setiap orang punya motivasi masing-masing. Ya kalau duitnya ada sih nggak apa-apa ya. Duitnya ada sih nggak masalah. Karena kan itu bayar sendiri maksudnya. Ya gitu. Sama ini biasanya juga gue juga nemu sih yang kayak gitu, tapi gue nggak tahu itu eksis. Tapi karena dia tuh pas presiden. Oh kan iya, kalau presiden wajib datang dong. Dia kan pasti kasih speech bukan presiden sekarang, tapi presiden yang lalu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Dan mereka biasanya punya posisi kayak advisory member atau apalah, kayak gitu-gitulah. Jadi mereka kan nggak wajib datang, tapi mereka memutuskan untuk datang karena mereka emang itu kan annual gitu ya, atau yang ada yang 2 tahun sekali. Karena dia tertarik aja gitu loh sama komunitinya. Karena gue pernah ngobrol sama salah satu pas presidennya gitu. Terus kayak saya udah dari tahun segitu kayak buset, gue masih SMP nih, gue masih SMA nih. Terus kayak dia datang terus kayak wah. Jadi dia udah pensiun ya. Iya, tapi dia masih gini lah, dia punya lembaga riset sendiri gitu sih. Tapi dari universitas dia pensiun gitu. Tapi dia bilang gitu kayak saya seneng komunitasnya sangat growing. Benar-benar wah banyak ini baru, ide baru, saya terus belajar juga gitu loh. Terus kayak kayak gitu sih yang gue perhatiin. Dan dia orang ini pasti akan hadir nih,
kayak gitu. Ya, gue juga ada satu conference juga, satu profesor yang udah pensiun juga, dia yang gue tahu terkenal lah dia. Dan dia datang situ cuma untuk ini aja, cuma untuk apa tuh? Dia kan buat perusahaan startup sendiri kan, kelanjutan dari dia udah pensiun, dia promosi startupnya dia doang. Tapi ya nggak masalah. Nah, bisa jadi juga kayak gitu promosi startup. Ya, promosi startup. Kenalan, bangun jaringan kan. Ada lagi yang lain mau ditambahin? Kita cukup lama diskusinya gitu, sekitar 20 menit lebih kayaknya. Banyak juga ternyata ya soal conference. Ada lagi kita belum pernah diskusin deh kayaknya soalnya tentang conference. Ya belum. Ini baru ya pertama. Mungkin nanti akan menarik kalau kita bisa undang dosen-dosen atau panitia conference kalian untuk cerita yang di Indonesia soal kayak gini. Nanti mulai kesempatan. Ya. Dan kalau kita menemukan link yang tepat yang bisa begitu. Oke, itu aja paling ya. Iya. Oke, jadi kita ingatin lagi teman-teman bahwa di channel ini ada banyak video. Teman-teman bisa cek aja langsung ke YouTube-nya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk komen jika ada pertanyaan atau jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, atau komen jika ada tambahan, ada ide-ide topik-topik yang menarik silakan diceritakan, di-share di komen di chat di komen di video ini, atau bisa juga ke Instagramnya kita punya Instagram Nulis Jurnal, silakan juga komen di sana, kirim message di sana silakan juga. Lalu juga jika bagus dan bermanfaat silakan di like, di subscribe, lalu di share ke teman-teman peneliti muda yang lainnya. Paling gitu aja kali ya, Mik. Oke, sampai jumpa di video-video kita yang lainnya, dan semoga sukses untuk penulisan jurnalnya, untuk submissionnya, untuk reviewnya dan yang lainnya. Dan sampai jumpa di video-video yang lain. Bye. Bye.